Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Febriani, NIM saya 12020900091. Nah, di sini saya akan coba mengajar yaitu Al-Quran Hadis pada kelas 3 semester 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan baik ya. Nah, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, materi kali ini ada yang udah tahu belum? Ya benar, materi kali ini yaitu kita akan membahas surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita akan membacakan surah Al-Fatihah beserta artinya. Nah, kalau udah ada yang tahu, jangan baca teks ya. Nah, kalau yang belum, baca teksnya. Nah, cara membacanya, Arabnya terlebih dahulu, lalu artinya ya. Kita mulai dengan ta'awun bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di sini udah ada yang tahu gak apa itu artinya Al-Fatihah? Nah, arti dari Al-Fatihah itu sendiri yaitu adalah pembukaan. Kenapa disebut pembukaan? Karena Al-Fatihah ini terletak di awal Al-Quran. Nah, nama lain dari Al-Fatihah yaitu ada Ummul Kitab, Ummul Quran, yang sama-sama artinya itu induk Al-Quran. Nah, mata disebut induk Al-Quran karena terdapat di awal Al-Quran tadi. Nah, Al-Fatihah ini terdiri dari berapa ayat tadi? Ya benar, 7 ayat. Dan surah Al-Fatihah ini diturunkan di mana? Ada yang tahu gak? Yap, diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu masuk golongan apa? Golongan Makkiyah. Nah, isi kandungan surah Al-Fatihah ini yang pertama ada keimanan. Nah, apa sih artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Nah, oleh karena itu di ayat kedua dan ketiga
yaitu ada yang tahu gak ayat kedua dan ketiga? Nah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dan juga Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Manusia memuji Allah dan menyebut namanya, ya kan? Yang berada di ayat 2 dan ketiga tadi. Nah, yang kedua ada hukum-hukum. Maksudnya kebahagiaan yang kita harapkan didapatkan dengan menjalani aturan-aturan dari Allah. Nah, contohnya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka kita harus melaksanakannya dan Allah akan memberikan kita pahala. Sebaliknya, kalau kita melanggar perintah Allah, maka Allah pun akan memberikan atau memasukkan kita ke neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Enggak kan? Enggak pada yang mau. Nah, yang ketiga ada ibadah. Nah, kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan atau sesuatu pun hanya kepada Allah, karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah. Nah, seperti ayat kelima dalam surah Al-Fatihah. Tahu gak artinya apa? Siapa yang tahu? Artinya yaitu hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, yang keempat, tahu gak bahwa Al-Fatihah ini isi kandungannya apa selain yang Ibu sampaikan tadi? Nah, yang keempat yaitu ada kisah-kisah. Nah, pada ayat terakhir ada orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah, yaitu Nabi dan umatnya. Ada juga orang yang sesat dan dimurkai Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah. Nah, itu arti dari surat Al-Fatihah ayat ke-7. Nah, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membacakan surat An-Nas beserta artinya. Yang udah tahu jangan lihat teks ya. Nah, kalau yang belum boleh deh lihat teks. Dimulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, telah selesai. Mari kita lanjutkan ke materi yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu surat An-Nas yang berarti manusia. Nah, surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah, berarti termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, urutan surahnya yaitu 114, berarti surah terakhir dalam Al-Quran. Isi kandungannya yang pertama, surah An-Nas mengandung isti'azah, yaitu memberikan perlindungan dari dari kejahatan setan. Nah, yang kedua, manusia hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada dukun, kepada orang pintar ataupun yang lainnya. Mungkin sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.